dilawan, tangkap aja. Kurang ajar dan biadab banget. Petinggi FPI Medan dibekuk karena serang dan sebut pengajian NU sesat. Makin lama FPI makin pongah dan sok jagoan serta merasa sebagai pemilik Indonesia. Yang lebih mencengkelkan lagi, mereka mengukur keluhuran pihak lain berdasarkan keculasan kelompok mereka sendiri, yang selalu gembar-gembor melakukan kegiatan keagamaan namun sebenarnya tak lebih dari acara politik praktis belaka. Dilansir dari CNN Indonesia, polisi menangkap 8 orang dari Front Pembela Islam, FPI, yang meneriakan ganti presiden serta mengacungkan 2 jari di acara tablik akbar dan tausiah kebangsaan dalam memperingati hari lahir ke-93 Nahdlatul Ulama, NU. Kegiatan ini sendiri digelar di lapangan Sri Mersing Kota Tebing Tinggi, Sumut, Rabu, 27 Februari 2019. Saat seorang penceramah bernama Gus Muwafiq tengah memberikan tausiah, datanglah Suhairi alias Gogon dan rekannya yang berasal dari FPI. Mereka berusaha masuk ke lokasi kegiatan dan ingin membubarkan acara itu, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. Tatan menyebutkan Suhairi dan rekannya merasa tidak terima atas kegiatan tablik akbar tersebut. Mereka juga menyebut kegiatan itu sesat. Tak hanya itu, lanjut Tatan, ada salah satu teman Suhairi yang menyampaikan kalimat bubar semua, bubar semua. Kelompok ini, kata Tatan, datang mengenakan baju tagar ganti presiden dan mengacungkan 2 jari. Mereka datang memakai kaos tagar ganti presiden. Pas mereka masuk, bajunya itu ditutupi, tapi saat berada di dalam, baju luarnya dibuka. Jadi mereka pakai 2 baju. Kemudian mereka juga acungkan 2 jari. Orang kegiatan agama kok, apa hubungannya dengan itu, ujarnya. Petugas pengamanan, lanjut Tatan, berupaya untuk mengingatkan dan meminta Suhairi agar tidak membuat keributan dan kegaduhan. Mereka juga berusaha menghalau dan mengingatkan para perusuh agar tidak masuk ke dalam areal kegiatan yang juga dihadiri Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto itu. Tetapi mereka semakin berteriak-teriak, minta acara itu dibubarkan dan memaksa ibu-ibu yang ikut pengajian tersebut untuk berdemo. Tapi ditolak oleh ibu-ibu ajakan tersebut. Mereka tidak terima dan terus membuat kekacauan dan provokasi untuk membubarkan acara tersebut. Mereka juga mendorong-dorong personel kita, ujarnya. Atas kericuhan itu, personel Polres Tebing Tinggi langsung mengamankan sebanyak 8 orang. Mereka adalah Syahrul Amri Sirait, Ketua DPC FPI Padang Hilir, Muhammad Fauzi Saragih, simpatisan FPI, Muhammad Husni Habibi, Wali Laskar FPI. Kemudian Anjas, simpatisan FPI, Arif Darmadi, anggota DPC FPI Tebing Tinggi, Amiruddin Sitompul, Panglima Jihad FPI, Suhairi alias Gogon, anggota FPI mantan Ketua DPC FPI Padang Hilir, dan Oni Kital, Kadif Aksi Front Mahasiswa Islam. Awalnya ada 9 orang yang diamankan. Tapi setelah diperiksa, 1 orang itu tidak terlibat, jadi dipulangkan. Saat ini ke-8 laki-laki yang diamankan tersebut sedang dilakukan interogasi di Satreskrim Polres Tebing Tinggi, ujarnya. Begitulah memang jika menjadi ormas radikal yang munahong.
FPI yang terbiasa culas bawa-bawa agama dalam melakukan acara politik praktis menjilat junjungannya dengan hanya bermodal kaos ganti presiden dan acungan 2 jari, tentu saja mengukur orang lain hanya berdasarkan standar keculasan yang biasa mereka lakukan sendiri. Padahal, jauh di luar FPI, masih banyak ormas-ormas Islam yang benar-benar tulus memperjuangkan agama tanpa embel-embel kaos juga tanpa acung-mengacung jari. Tapi mana paham mereka akan hal itu? Karena bagi kelompok yang culas dan munahong, yang ada dalam pikiran mereka tentu saja hanya disesaki keculasan serta kemunahongan melulu hingga luber kemana-mana. Lihatlah. Merasa dibeking oleh kekuatan yang tak tersentuh hukum, FPI menjadi semakin jumawa hingga berani-beraninya menyerang NU, menyesat-nyesatkan serta berusaha untuk membubarkan kegiatan keagamaan yang tengah diselenggarakan oleh NU. Benar-benar tindakan yang amat kurang ajar serta biadab. Tak berhenti sampai di situ. Para petinggi FPI Medan itu juga memaksa ibu-ibu yang tengah mengikuti pengajian untuk ikut berdemo dengan mereka, serta terus bikin kekacauan serta provokasi. Jika melihat gaya serta atribut politik yang digunakan para petinggi FPI Medan dalam melakukan kerusuhan tersebut, bisa dipastikan, mereka memiliki beberapa agenda busuk yang tengah dibidik, termasuk salah satunya bisa saja berupa pancingan untuk ditangkap pihak berwajib lalu berteriak-teriak kriminalisasi ulama sebagai salah satu langkah jahat untuk lagi-lagi menyerang Jokowi. Benar-benar kurang ajar serta amat biadab cara-cara culas yang dilakukan oleh para musang berbulu surban itu. Tagar Jokowi lagi.